Businessman Opinion. Biaya logistik Indonesia kini masih 14% dari PDB. Begitu juga Logistik Performance Index Indonesia di 2023 berada di peringkat 63 atau turun dari peringkat 45 pada 2018 lalu. Memang Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri untuk sektor logistiknya. Lalu bagaimana agar biaya logistik kita tidak terlalu tinggi ke depannya? Apa yang harus dilakukan pemerintah? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Kalau horas Pak, kita dapat pangan yang murah Pak. Ini pantun doa, sama seperti Betty. Mau dapat pangan dan sangan yang murah, reformasi angkutan laut dan darat yang murah. Nah, itu diperbaiki angkutannya, benar. Itu aja seperti kita di daerah Kalimantan ya kan banyak jeruk-jeruk yang murah kan. Duren sono kalau lagi musim satu biji cuma 3.000, 4.000. Ya angkutan mahal. Ya itulah gimana tergantung pemimpin kita. Dia bisa nggak ngatur negeri rakyat hidup bisa dapat barang murah. Kalau korupsi sih boleh murah, tapi rakyat jadi celaka. Terima kasih. Kalau menurut saya sih emang ini pengusahanya juga kesalah, yang bikin aturannya juga salah, yang di orang lapangannya juga salah, ya kan. Makanya gini nih. Jadi pengusahanya itu juga kadang nakal ya, dia mungkin mau untung besar dan lain-lain, mobil tua dimuatin yang lebih muatan ya kan. Jadi ujung-ujungnya mereka pikir bisa ini kasih tadi seperti salam tempel gitu kan. Dari sisi peraturannya dibikin sedemikian rupa yang menyusahkan pengusaha gitu loh ya kan. Jadi mau nggak mau ini udah tahu ujung-ujungnya duit ya kan. Nah, lapangan juga sama, jadi ya serba salah semua, lingkaran setan dah gitu loh. Jadi kalau dalam salah pemerintahnya doang juga mungkin kurang arif juga gitu loh ya kan. Dari pihak pengusahanya ini yang sering saya lihat di jalan tol itu mobil angkat itu bata ringan sering bikin macet karena sering patah as lah, itu sering sekali deh. Itu kan yang kayak gitu kan ya kita lihat juga macet, salahin siapa gitu loh ya kan. Ini pengusahanya dia tahu tuh bata ringan sekian kapasitas ya kan, cuma dia sengaja naik memuatinnya berat-berat gitu loh. Jadi yang ada ya kemacetan gitu loh ya, biar nanti jadi biayanya tinggi semua gitu. Salah satu contoh kecil saja ya, terus saya masukin import barang apa gitu loh, mau boleh ini boleh itu, dia masukin beda spek gitu ya kan, nanti bisa diatur lah di lapangan kayak seperti gitu-gitulah ya. Jadi semua terlibat gitu semuanya ya. Makasih. Sebetulnya ini kalau program percepatan pembangunan mengenai distribusi ini udah dilakukan pada saat prolegnas 5 tahun sebelumnya Pak, melalui tol laut. Contohnya akhirnya kebetulan saya waktu itu masih di government Pak, saya belum pensiun. Ya, saya ingat sekali di Wapenas tuh program tol laut. Memang kendalanya tol laut itu kita bawa barang nih dari Jakarta ke beberapa pelabuhan muat di beberapa daerah-daerah terpencil. Tapi kan ini armada ini kan begitu nanti masuk ke daerah-daerah terpencil, mereka kan harusnya bisa bawa lagi barang-barang dari daerah itu rencana yang programnya memang kita rencanakan waktu itu. Tapi masalahnya, kendalanya komoditi daerah juga di sana memang tidak standar dan produknya terbatas. Terus sehingga kapal itu kalau udah dari daerah-daerah itu kosong. Nah kan itu kosnya sangat mahal Pak untuk transportasi. Akhirnya program tol laut juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebetulnya rencana itu bagus Pak. Termasuk Pak Jokowi juga programnya kan seperti pembangunan jalan-jalan sampai di Papua dan sebagainya, itu kan dalam rangka membuka jalur-jalur ekonomi Pak, supaya produk-produk yang ada di daerah-daerah itu bisa dipasarkan, artinya bisa terangkat lah produk-produk potensial daerah. Tapi memang tidak mudah Pak. Mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya pemerintahan baru, nanti siapapun pemenangnya itu terus digalakan Pak, karena negara kita negara kepulauan Pak. Supaya produk-produk yang ada di
daerah bisa terangkat. Kebetulan saya dulu di perdagangan Pak, jadi saya tahu persis bagaimana program itu bisa dilakukan. Nah, kendalanya sekarang logistik ini kenapa? Karena distribusinya itu Pak. Distribusinya keterbatasan sarana transportasi, sehingga belum lagi bongkar muat di pelabuhan Pak. Itu menunggunya sangat lama. Sehingga dulu Pak Jokowi kan sempat beberapa pelabuhan itu sempat dikontrol kan. Nah itu. Nah itu memang perlu adanya gudang-gudang di sekitar pelabuhan ya, supaya nggak terlalu banyak kontainer menumpuk itu loh Pak. Kira-kira kan itu biaya juga di situ. Nah itu Pak, kira-kira Pak yang perlu nanti ke depannya perlu dipikirkan oleh pemerintah yang akan datang, supaya distribusi barang baik ekspor impor dan sebagainya maupun distribusi konsumsi ya, konsumsi masyarakat maupun produk-produk yang di daerah bisa terangkat Pak. Gitu loh Pak. Kira-kira itu Pak harapan kita Pak sebagai warga masyarakat, supaya daerah ini ada pemerataan pembangunan Pak. Baik ekonomi maupun pembangunan bagi produk-produk potensial daerah. Itu Pak, terima kasih. Ini Indonesia kan negaranya besar, luas. Itu mestinya itu setiap wilayah itu punya keunggulan sendiri. Jadi pemimpin kita ngeliatnya itu dari atas. Umpamanya di Merauke itu kan lahannya buat tanam padi itu bagus. Itu di sana itu BUMN yang nanam padinya, jangan swasta. Kalau swasta nanti lu lagi kan gitu. Kalau bisa sih saya, kalau bisa, kalau dikasih pinjaman lahannya gitu. Itu, iya nggak? Iya. Ya kan biar ada orang yang nasionalis tapi kaya kan gitu. Kan gitu. Setelah itu kita bikin pelabuhannya merata. Dan setiap wilayah itu punya pengembangan yang membawa masing-masing itu, keunggulan masing-masing. Jadi nanti di Maluku ikannya banyak, bisa jual ke Jakarta. Ya pemerintahnya yang didik masyarakat kita. Biar yang kaya itu merata juga kan. Jangan cuma ngurusin keluarga lah. Ya pokoknya warga negara Indonesia itu harus maju bersama. Setuju Pak, setuju. Sumbang saran saya yang pertama adalah mohon pemerintah yang paling cepat ya itu menertibkan kalau ada potensi oknum pungli, baik itu dalam proses pembuatan kir, kemudian di jembatan timbang gitu. Jadi biasanya oknum polisi, baik dari mulai Samsat maupun Satlantas, kemudian dinas perhubungan, ini oknum-oknum ini harus diberesin. Karena bagaimanapun biaya pungli yang mereka jadikan makan siang itu akan diteruskan oleh para logistik provider ke ongkos gitu, ke ongkos angkut. Nah baru yang kedua, karena memang Indonesia ini Pak Jokowi udah cukup membantu ya dengan membuat jalan tol, karena bagaimanapun akhirnya jalan tol itu mempercepat. Nah, kalau cepat sampai konsumsi BBM murah. Tetapi ada yang kurang, yaitu tol laut. Bagaimana menyatukan misalnya Tanjung Priok dengan Belawan di Medan, dengan pelabuhan di Palembang. Kalau ini harus diperbanyak. Nah kalau ini disubsidikan ke Pelni atau diberikan semacam kemudahan pajak buat pengusaha lokal yang ingin bikin bawa barang-barang ya, kapal-kapal pembawa barang. Nah ini akan tax holiday semacam itu akan membantu barang dari Papua sampai Surabaya atau barang dari Jawa ke Medan lebih murah gitu. Dan sebaliknya ya, barang-barang dari Medan sampai ke Jakarta, ke Pontianak, ke Bali dan seterusnya. Jadi karena bagaimanapun Indonesia ini kepulauan dan juga dipisahkan oleh sungai-sungai. Jadi kalau banyak pengusaha bermain di kapal, baik di kapal sungai maupun kapal intersuler, itu bisa gitu. Terima kasih. Sebenarnya negara kita ini kan luas ya, terdiri dari beribu pulau. Membangunnya itu nggak semudah 10 tahun selesai. Karena infrastruktur itu kan baru dibangun kira-kira 10 tahun terakhir ini. Itu sebenarnya belum selesai. Cuman sudah ada penyambungan, maksudnya sudah ada permudahan antara dari kota ini ke kota ini, pulau ini ke pulau ini, itu kayak gitu. Tapi kalau yang lebih masuk lagi itu kan belum sebenarnya. Karena
nggak semudah itu. Ya bukan berarti nggak mudah itu terus nggak dikerjakan ya. Itu waktu gitu maksud saya ya. Nah, masih ingat nggak di Papua itu ada yang gara-gara longsor, kalau nggak salah gara-gara longsor di sebuah daerah dan ternyata mereka mati kelaparan karena tidak bisa mentransfer logistik ke daerah tersebut. Nah, itu kan ada kayak gitu. Nah, itu kenapa? Kok itu padahal Papua katanya udah dibangun. Iya, udah dibangun, tapi Papua itu gede loh. Nah, Papua itu gede, terus masih belum ini, kalau nggak salah 900 kilometer persegi kayak gitu ya. Nah, terus otomatis kan daerah yang masuk-masuk itu juga harus dibangun. Nah, pertanyaan saya gini loh, sudahkah kita itu satu visi, kompak, bekerja sama antara semuanya? Oke, kita bangun Indonesia supaya jadi maju, bukan berantem. Ini kan yang terjadi di kita saat ini gitu ya. Kalau siapa yang menang terus siapa digempur kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi Kak, coba lihat di luar negeri ya, yang majunya itu cepat kayak gitu ya. Nah, otomatis kan mereka tuh kompak gini loh. Kalau dipikul bersama-sama, otomatis kan bangunnya lebih ringan gitu ya. Nggak usah susah-susah deh, jangan protes tentang korupsi. Saat ini aja ya, kan lagi SPT tuh bulan 3 nanti. Nah, laporan SPT. Iya, betul. Itu orang semua pada stres. Stresnya kenapa? Mikirinnya gini, kalau gue laporin turun, tapi memang faktanya turun, nanti diperiksa. Kalau laporinnya naik, apa yang gue naikin? Terus apa yang bisa gue pakai untuk bayar? Hal-hal seperti itu ternyata sampai saya dengarnya pusing, dengarnya orang-orang ngomel-ngomel kayak gitulah. Ini udah bener-bener mental gitu ya. Mental kayak gini, gimana kalau yang di kota sudah ribet pada mikirin gue dapatnya apa, terus nggak mikir negara ini mau apa. Padahal pendapatan pajak kita itu untuk pembangunan dan untuk mencerdaskan. Saya nggak usah ngomong mensejahterakan. Kalau rakyatnya cerdas pasti sejahtera. Itu kan. Nah, sekarang coba saya nanya, mana sih ada politisi yang bener-bener itu kompak, ayo kita bangun gotong royong. Ngomongnya aja gotong royong, ngomongnya aja Pancasila. Tapi kalau nanti giliran gua kalah, raminya deh, amit-amit. Makasih. Kalau saya saran ya, seperti di luar negeri itu ada dia pakai kereta yang panjang sekali dan gerbongnya besar. Jadi itu angkutannya sekaligus panjang kayak begitu, massal kayak begitu. Jadi kemungkinan lebih murah jadinya angkutannya. Nah, terus ke kepulauan itu ya sama aja sama dengan kapal barang yang khusus disediakan oleh pemerintah atau swasta gitu. Tapi ininya kapasitasnya besar sehingga sekali angkut itu beberapa pulau dia singgahin untuk ini kan barang gitu. Nanti kemungkinan kayak begitu bisa menekan biayanya dibandingkan dengan pakai pesawat atau pakai gimana ya, saya sangat ngerti lebih panjang lagi tentang itu. Saya sebagai pelaku logistik ya cukup lama. Memang di luar pungli itu kita agak sulit ya. Saya mensupport kembali program Pak SBY waktu beliau menjadi presiden dalam program MP3EI yang memberdayakan daerah untuk mereka bisa produksi. Karena kenyataan sekarang ini baik kapal maupun truk itu kalau kirim keluar dari Jakarta atau Jawa pulangnya selalu kosong. Ya, jadi angkutan itu dibebankan ke biaya barang. Itu yang menjadi masalah logistik saat ini. Seandainya daerah juga diperdayakan produksinya, maka pulang pergi
truk maupun kapal itu bisa membawa muatan sehingga biaya bisa ditekan paling tidak 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, asas kabotase itu mesti dipertimbangkan kembali, Mbak, untuk pelayaran berbendera Indonesia itu yang mendominasi perairan Indonesia sangat menikmati proteksi dari pemerintah sehingga harga mereka itu jauh lebih mahal daripada harga ekspor ke luar negeri. Iya, kalau saya bilang ya bukan cuma dari infrastrukturnya aja yang dirubah ya. Itu Pak Jokowi memang sudah banyak membangun jalan tol yang menghubungkan Trans Jawa, sekarang Trans Sumatera. Itu ada bagus, tapi kok biaya logistiknya turun tidak signifikan mungkin ya. Kenapa? Karena manusianya, Bu. Ini manusianya yang mesti digembleng. Manusia Indonesia itu kalau memang bisa yang susah, kenapa mesti yang mudah? Jadi nanti mereka akan melihat, oh kalau naik tol biayanya misalnya 500.000, kalau nggak naik tol biayanya 300.000 tapi waktunya lama. Tapi nanti akhirnya bukannya harganya diturunin karena singkat, tapi malah justru yang murah menyesuaikan ke yang mahal, Bu. Jadi harganya akan naik jadi mahal dan tetap jadi lama. Nggak bakalan juga mereka ikut naik tol Trans Jawa ya. Karena apa? Karena dia bilang nanti setengah jam takut ngantuk di jalan, nggak ada makanan, jarak antar rest areanya jauh. Ya, ada aja manusia inilah yang justru harus dirubah. Infrastrukturnya sudah bagus, tinggal manusianya aja, itu aja. Makasih. Sebenarnya ada benarnya juga kayak Bapak tadi bilang bahwasanya transportasi itu ada ongkos resmi, ada ongkos yang tidak resmi. Nah, inilah yang perlu dibahas. Kalau bisa pemerintah tuh turun tangan sampai ke menangani ongkos tidak resmi ini basmi. Hanya ongkos yang resmi sehingga perjalanan barang, mutasi barang itu lebih murah gitu loh. Karena kita sering lihat di penyeberangan itu ada permainan yang si A, si B, si C orang kuat. Iya, saya pikir yang paling penting satu, bangun infrastruktur, jalan, pelabuhan yang efisien, dan semua ya, tiap daerah mempunyai infrastruktur sehingga transportasi semuanya bisa, itu nomor satu. Nomor dua, buka investasi asing boleh masuk. Karena supaya lebih efisien. Memang ada masalah bahwa tidak katanya nasionalisme. Mana mau pilih, rakyat mau murah, transportasi atau nasionalisme, ya ini tergantung kita semua. Jadi itu satu-satunya, buka supaya lebih efisien, jadi tidak ada monopoli, semuanya dengan infrastruktur yang bagus, dan akhirnya semua bisa nikmati. Cuma yaitu masalah nasionalisme nantinya, katanya ya asing atau ini jadi satu masalah di bangsa kita, kalau kita mau barang yang lebih efisien, lebih murah. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Iya, gini. Kita bahas aja gini ya, kalau kita mau logistik kita bagus, kalau logistik itu menjadi murah, berarti kan ada yang harus diperbaiki dari sisi jalan, infrastruktur, sarana prasarana, ya kan, alat transportasinya juga harus diperbaiki, gitu kan. Memang dari zaman sekarang itu kalau monopoli udah pasti semena-mena, ya kan. Makanya tadi Bapak sebelumnya bilang harus dibuka selebar-lebarnya, swasta pun ikut masuk gitu loh, supaya apa, terjadi persaingan jadi sehat, gitu kan. Nah, pemerintah di atas sebagai regulatornya yang menentukan tarif, itu satu. Kedua, perbaikan sarana prasarana, baik dari sisi pelabuhan, dari sisi jasa kontainer, ya kan, dari sisi jalan juga itu harus diperbaiki. Tapi balik lagi, jangan nanti bilang kayak waktu itu bilang rakyat nggak butuh makan, nggak butuh jalan, rakyat butuh makan. Ya balik lagi semua. Sekarang kalau semuanya ditarik ulur begitu semua, nggak akan ada beres-beres ya kan, kayak ada musim malakama gitu kan, dilematis selalu seperti itu. Nah, cuma balik lagi, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Nah, saya rasa seorang pemimpin juga tahu lah gitu kan, kayak yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang kan, perbaikan sarana prasarana gitu loh, dari sisi jalan dibangun gitu kan. Memang harus lagi-lagi regulator pemerintah yang sebagai stakeholdernya bisa ngatur gitu loh, jangan semua jalan tol dinaikin semena-mena, dalam arti kata tarif tolnya naik lah, apalah segala macam, tapi dari sisi pelayanannya kurang nih gitu loh, ya kan, kayak rambu-rambu, kayak jalannya bergelombang. Nah itu juga harus diperbaiki tuh, jangan cuma terimanya
tarif tol dinaikin tapi nggak ada perbaikan jalan ya. Kita juga tahu lah jalan Cikampek, jalan tol dalam kota, ya kan, jalan kemana-mana itu juga banyak, terutama kalau Cikampek ya banyak bergelombang gitu kan. Nah, itu juga harus perbaiki gitu loh jalan-jalannya. Nah, terus dari sisi pelabuhan juga harus ditingkatkan waktu di lincahnya. Masih PR terbesar itu loh, waktu bongkar muat kontainer gitu loh, ya kan. Terus dari sistem informasi juga harus diperbaiki dalam data keterbukaan gitu kan. Dari yang harus daftar barang apa yang di-input segala macam, jangan lagi ada permainan antara orang biaya cukai dengan importer atau apa segala macam, ya kan. Selama ini kan masih bisa diakal-akalin gitu loh. Yang ngasih duit lebih, dicepetin gitu kan, baik di sisi administrasi di kantor biaya cukai maupun di lapangan. Buat saya itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Tina Amelia.